Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aprianto dari Program Studi Informatika NIM 220401010141 kelas IFN 31. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS dari mata kuliah Sistem Operasi Jaringan dan Konfigurasi Server. Pada tugas UAS kali ini itu menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan oleh Pak Ambros Magnus Rudolf Meken, STMT. Ada 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, gambar di bawah ini adalah proses yang terjadi pada file transfer protokol. Jelaskan secara detail apa yang dimaksud file transfer protokol dan proses yang terjadi di dalamnya. Baik, FTP adalah protokol TCP yang digunakan untuk mengunggah dan mengunduh file antar komputer. Ini beroperasi pada model klien atau server. Komponen server disebut dengan daemon FTP yang terus-menerus mendengarkan permintaan FTP dari klien jarak jauh. Setelah permintaan diterima, daemon FTP mengelola proses login dan menyiapkan koneksi. Selama sesi berlangsung, ia akan menjalankan perintah apapun yang dikirim oleh klien FTP. Proses yang terjadi pada gambar tersebut itu menggambarkan interaksi antar klien FTP melalui control connection dan data connection. Yang pertama itu ada klien klien atau server model ya. Di sini klien dan juga server. Itu pada proses ini dimulai dari klien FTP memulai koneksi ke server FTP. Lalu ada two port for communication, di mana FTP biasanya menggunakan dua port untuk menyelesaikan tugasnya, yaitu dengan port 21 dan port 20. Port 21 itu adalah sebuah port yang di mana server mendengarkan perintah yang dikeluarkan untuknya, dan ia akan merespon sebagai balasannya. Sedangkan port 20 biasanya digunakan untuk transfer data. Namun, port ini penting untuk dicatat bahwa tidak perlu selalu port 20. Bisa juga menggunakan port yang berbeda. Lalu ada aktif dan pasif mode. Ya, sebuah proses transfer data dapat terjadi dalam dua mode yang berbeda, yaitu mode aktif dan juga mode pasif, yang diinisiasi oleh FTP dan kemudian ditindaklanjuti oleh server FTP. Kurang lebih seperti ini. Intinya ada mode aktif dan juga mode pasifnya. Lalu untuk mode aktif itu sendiri, itu yang pertama ada klien FTP, memulai koneksi ke server FTP di port 21. Setelah jabat tangan FTP atau IP selesai, itu klien memulai mendengarkan pada port ephemeralnya ya. Lalu yang ketiga, klien kemudian mengirimkan perintah port N+1 ke server port 21. Kemudian memberitahu kepada port yang mana akan didengarkan untuk koneksi data. Lalu yang keempat, itu ada port transfer, yaitu port 21 di server FTP, kemudian memulai koneksi ke port ephemeral client +1. Lalu yang kelima, masalah dengan mode aktif adalah firewall client mungkin memblokir upaya komunikasi yang tidak diminta dari server ke port data client. Lalu untuk mode pasifnya yang pertama itu untuk mengatasi masalah firewall client ya. Yang kedua itu klien FTP memulai dua koneksi ke server FTP sehingga keduanya menggunakan port ephemeral. Lalu yang ketiga, salah satu koneksi klien menghubungi server FTP di port 21 dan mengeluarkan perintah pasifnya. Yang keempat, sebagai tanggapan, server FTP membuka port ephemeral dan mengeluarkan perintah port ke klien FTP, memberitahu klien port mana yang akan dihubungkan untuk transfer data. Kemudian yang kelima, klien itu memulai koneksi kembali ke port server dan ditentukan untuk transfer data. Pendekatan ini mengatasi masalah firewall klien karena klienlah yang memulai semua koneksi. Oke, next.
Pertanyaan kedua, jelaskan perbedaan antara web server dan Apache Web Server. Ya, web server itu sendiri adalah sebuah program yang berjalan di komputer host yang menyediakan situs web. Web server dan browser berkomunikasi menggunakan HTTP. Ya, fungsi dari web server adalah menunggu permintaan dari browser web pengunjung untuk objek yang dimilikinya, seperti dokumen HTML, teks, gambar, suara, video, dan lain sebagainya. Kemudian mengirimkan objek-objek ini kembali ke browser. Mereka hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran, berjalan di berbagai sistem operasi, memiliki tingkat kekuatan dan kerumitan yang bervariasi, dan juga harganya berkisaran dari mahal hingga gratis. Lalu untuk Apache Web Server. Nah, Apache Web Server adalah server HTTP yang paling banyak digunakan di dunia saat ini. Apache ini adalah server yang paling banyak digunakan untuk sistem Linux. Awalnya dikembangkan di berbagai platform Linux, kemudian diporting ke Windows 3.2, kemudian Apache ini melampaui semua pesaing gratis dan komersial di pasar dan menyediakan segudang fitur, di mana fiturnya ini berisi modular dan extensible. Next, soal nomor 3, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan shell file system dan DACX atau Disability Action Community for X. Kita mulai dari yang shell dulu. Shell adalah program yang menyediakan antarmuka pengguna berbasis teks. Tujuannya adalah untuk mengeksekusi perintah yang diketik oleh pengguna dan menampilkan hasilnya. Shell juga berfungsi sebagai akun shell pengguna dan biasanya diatur ke bin bash ya di Linux untuk menyediakan akses ke bash shell. Shell defaultnya di Linux itu adalah bash dengan jalur absolut. Oke, lanjut file system. File system kalau di sesi yang sudah dijelaskan itu merujuk pada direktori dan file penting dalam sistem operasi Linux yang menyimpan informasi pengguna dan aktual. Di sini ada beberapa sistem yang meliputi, itu ada etc password, itu berisi atribut ya atau informasi dasar setiap pengguna, biasanya akun pada komputer yang menjalankan Linux. File ini secara default dapat dibaca oleh semua pengguna, tetapi hasilnya dapat dirubah oleh si pengguna root. Setiap baris mewakili satu pengguna dan berisi 7 absolut, nama, kata sandi, ID, dan sebagainya. Lalu ada etc/shadow, itu menyimpan kata sandi terenkripsi pengguna dan informasi kadaluarsa akun atau kata sandi lainnya. Next, yang ketiga adalah etc group, di mana menyimpan nama-nama grup. Di sistem Linux itu banyak pengguna dapat dikategorikan ke dalam grup untuk berbagi file atau sumber daya dengan sejumlah kecil pengguna. Lalu ada /etc/aliases ya. Di mana ini tempat nama pengguna dicocokkan dengan nama panggilan untuk email. Lalu ada etc/suders, di mana ini daftar pengguna dengan hak istimewa khusus. Lalu ada /var/log/wtmp. Itu menyimpan informasi tentang semua login dan logout. Lalu ada /var/run/utmp. Itu menyimpan informasi tentang siapa yang sedang online di sistem dan digunakan oleh perintah who. Lalu yang ke-8 ada var log BTMP, digunakan untuk menyimpan informasi tentang upaya login yang gagal. Next, yang ketiga ada DACX atau Disability Action Community for X. Itu adalah sebuah kelompok yang terdiri dari para peneliti, konsumen, dan perusahaan yang tertarik untuk mengembangkan solusi aksesibilitas
untuk workstation yang menggunakan X Windows System. X Windows System telah menjadi standar de facto pada workstation komputer, menjadikannya platform ideal untuk membangun solusi aksesibilitas yang dapat diterapkan pada berbagai pembuatan dan model workstation. Oke, next, pertanyaan yang keempat adalah carilah 3 jurnal teknologi informasi terkait sistem operasi jaringan dan konfigurasi server, di mana yang dibahas adalah masalah yang diangkat, lalu nilai inovasinya, dan hasil dan manfaat penelitian. Oke, jurnal yang pertama adalah implementasi sistem operasi server Linux Ubuntu untuk server NAS menggunakan TrueNAS ya. Pada ini jurnal tahun 2024. Yang pertama adalah masalah yang diangkat. Masalah yang diangkat dalam jurnal ini yaitu terdapat kebutuhan penting bagi bisnis dan individu untuk memiliki penyimpanan data yang stabil dan terkelola dengan baik, yang sering kali dipenuhi oleh server NAS. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi informasi, kapasitas dalam penyimpanan data juga semakin besar. Hal ini menimbulkan kebutuhan akan berbagai jenis media penyimpanan data yang terjangkau dan dapat diakses melalui jaringan lokal, yang mana sistem NAS menjadi salah satu solusinya. Lalu nilai inovasinya dari jurnal ini, dari penelitian ini, terletak pada panduan langkah-langkah tentang penggunaan sistem operasi server Linux Ubuntu untuk mengukur server NAS dengan TrueNAS. Pada jurnal ini juga itu menjelaskan tentang TrueNAS, yaitu sebuah platform penyimpanan open source yang kuat. Dapat digunakan dalam konteks sistem operasi Linux Ubuntu. Kita juga akan mendapatkan instruksi mulai dari instansi hingga pengaturan, instalasi hingga pengaturan. Yang lebih rumit untuk mengkonfigurasi server NAS menggunakan TrueNAS di lingkungan Linux Ubuntu. Kemudian, pada penelitian ini juga membandingkan TrueNAS dengan Ubuntu Linux dalam konteks server NAS, menjelaskan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Hasil dan manfaat penelitian. Hasil penelitian dari jurnal ini itu menunjukkan bahwa Ubuntu adalah sistem operasi server NAS yang dapat digunakan dengan TrueNAS. Pada penelitian tersebut menemukan bahwa Ubuntu adalah pilihan yang layak untuk NAS karena beberapa alasan. Salah satunya adalah stabil dan handal yang membuat cocok untuk digunakan sebagai server. Lanjut, jurnal yang kedua adalah perancangan dan implementasi monitoring perangkat server menggunakan Zabbix pada PT Rizky 17 Kelola. Ya, jurnal ini diterbitkan tahun 2023. Masalah yang diangkat, jurnal ini membahas tentang masalah ketiadaan atau kurangnya sistem monitoring yang efektif untuk perangkat server pada sebuah perusahaan. Tanpa sistem monitoring yang memadai, perusahaan akan kesulitan dalam mendeteksi masalah kinerja. Kemudian nilai inovasinya itu terletak pada implementasi solusi monitoring yang komprehensif menggunakan Zabbix. Zabbix adalah platform monitoring open source yang sangat kuat, namun implementasi yang berhasil dan sesuai dengan kebutuhan spesifik perusahaan merupakan nilai tambah. Oke, hasil dari manfaatnya itu dari penelitian ini berhasil merancang dan mengimplementasikan sistem monitoring perangkat server menggunakan Zabbix di PT tersebut. Sistem ini juga mampu mengumpulkan berbagai data kinerja. Lalu manfaatnya dari penelitian ini dapat meningkatkan keandalan layanan dan monitoring real time yang ada. Potensi masalah dapat dideteksi dan diatasi lebih cepat sehingga meningkatkan kesediaan dan keandalan layanan. Oke, next. Jurnal yang ketiga itu adalah rancang bangun dan implementasi jaringan komputer menggunakan topologi hybrid. Nah, ini jurnal diterbitkan tahun 2024. Masalah yang diangkat pada jurnal ini itu mengangkat bagaimana merancang dan mengimplementasikan jaringan komputer yang efektif dan andal, khususnya dengan menggunakan topologi hybrid
Dalam banyak kasus, organisasi sering menghadapi tantangan dalam membangun infrastruktur jaringan yang dapat mengakomodasi kebutuhan yang beragam. Lalu nilai inovasinya pada jurnal ini adalah pada penggunaan topologi hybrid sebagai solusi untuk desain jaringan. Meskipun topologi jaringan dasar sudah dikenal, menggabungkan beberapa topologi ke dalam satu topologi hybrid memungkinkan fleksibilitas dan optimasi yang lebih besar. Lalu hasil dan manfaatnya. Penelitian ini berhasil merancang dan mengimplementasikan jaringan komputer menggunakan topologi hybrid. Jaringan yang dibangun menunjukkan kemampuan untuk menyediakan konektivitas yang stabil dan efisien untuk perangkat, serta mampu mengakomodasi kebutuhan komunitas data bervariasi. Untuk manfaatnya dari penelitian ini, adanya peningkatan efisiensi jaringan dengan topologi hybrid, memungkinkan optimalisasi aliran data dan mengurangi kemungkinan bottleneck ya, sehingga meningkatkan efisiensi komunikasi dalam jaringan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.